Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat Xiaoyan sedang bertarung, sudah banyak angka yang beredar. Namun kebanyakan dari mereka berhenti untuk melihat dari kejauhan. Bahkan mereka pun tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah ada pertempuran besar di sini dengan kekuatan yang tidak diketahui. Setelah Yuyan pergi, Xiaoyan tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung bergegas menuju Sudian. Sekarang kita hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan versi lengkap dari Orde Kuno Dewa dan Iblis. Di samping itu, Xiaoyan masih ingat tugas roh pedang itu. Dia yang pernah membunuh Xiaoyan. Roh pedang itu bernama Mou. Kali ini, meski merupakan komisi dan tindakan kedua, Xiaoyan bisa dianggap pernah bertemu Mou sekali. Kami pasti akan bertemu lagi di masa depan, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menemukan Mou ini melalui Yuyan. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya pernah memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Neville Lord, lalu saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Hancurkan Tianxun dan Ningyao, namun masih banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi yang paling penting, kami masih harus bergegas kembali ke Shenxi. Xiaoyan juga melihat ke arah Xixiao dan segera berkata, kamu boleh pergi. Xixiao ingin pergi sebelumnya, tetapi Xiaoyan tidak mengizinkannya. Tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Bukankah kamu ingin pergi sebelumnya? Long Biao tiba-tiba bersuara dari samping. Lalu Xiaoyan melihat ke arah Long Biao lagi, yang terakhir ini membuatnya sedikit terkejut. Saya tidak pergi. Saya tidak pernah ingin pergi ke sana. Long Biao tidak menunggu Xiaoyan berbicara, dialah orang pertama yang berbicara. Xiaoyan mengabaikan mereka berdua lagi, tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak. Berpalinglah dari mereka berdua. Xiaoyan melihat Yang Dong pucat di belakangnya. Melihat Yang Dong dengan hanya 4 bintang di antara kedua alisnya, mata Xiaoyan bersinar dengan sedikit kelembutan. Meski dunia ini kejam, Jeti tetap ada yang lemah dan yang kuat. Bahkan jika dia ingin mengambil semua energi dan kekuatan darah Yongdong, dia tidak akan menolaknya. Xiaoyan ini tidak bisa dilawan. Tapi itu membalikan banyak dugaan Xiaoyan sebelumnya. Tapi Xiaoyan juga tahu, Yongdong tidak pernah sesederhana apa yang Anda lihat di depan Anda. Keberadaannya pasti ada hubungannya dengan klan Qimi. Ini lebih terkait dengan ras legendaris yang telah punah. Yongdong, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku? Saat ini, Yongdong melihat ke arah Xiaoyan. Matanya rumit, tapi pada akhirnya masih tidak berkata apa-apa. Yongdong tidak mau mengatakannya, atau tidak bisa mengatakannya. Lalu Xiaoyan tidak bertanya lagi. Sesaat sebelum berangkat, dia menyerahkan 2 potong esensi darah kepada Yongdong. Xiaoyan yang kini telah menerobos dewa asli alam leluhur. Energi dan darah di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. 2 tetes esensi dan darah sudah cukup untuk Yongdong. Yongdong yang ditelan membuat darah di tubuhnya melonjak. Bintang ke-5 dan ke-6 berkumpul kembali di antara kedua alisnya. Meski belum dikembalikan ke dewa asli bintang 8, tetapi dapat dikembalikan ke 6 bintang, dan itu membuat Yongdong sudah sangat puas. Ayo pergi, sosok Xiaoyan bergerak. Terbang saja ke depan dulu. Gonggu dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah Xiaoyan pergi, tepat di tempat mereka berada sekarang, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jubah hitam rusak yang awalnya lolos, itu kemudian sebenarnya dipadatkan kembali. Melihat ke arah Xiaoyan pergi, wajah yang berputar-putar itu tidak memiliki ekspresi sama sekali. Ini sangat menarik. Gu Zhongsheng, kamu benar-benar berhasil dalam reinkarnasi. Kalau begitu biarkan aku mempermainkanmu lagi. Jubah hitam otomatis tanpa angin. Segera, sisa jiwa Ningyao memadat di depannya. Yang lebih luar biasa lagi adalah ada sisa jiwa yang secara bertahap mengembun di samping Ningyao. Bila terlihat jelas, jika Xiaoyan bisa melihat pemandangan ini, pasti akan kaget. Karena sisa jiwa ini terkondensasi di sebelah Ningyao, Tianshan, yang telah lama dilenyapkan oleh Xiaoyan di alam iblis Halloween. Pada saat yang sama, kebetulan ada beberapa sosok yang terbang tidak jauh dari situ. Sosok mereka tiba-tiba mengalami stagnasi, kemudian dia ditarik pergi tanpa terkendali, dan arah penarikannya persis di tempat jubah hitam itu berada.
Beberapa orang belum bereaksi dan itu meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan keras. Namun jelas ini tidak cukup, lalu beberapa orang kembali datang. Mungkin mereka sedang mencari Shen Dian. Namun menyambut mereka berarti menghancurkan diri sendiri tanpa bisa dijelaskan. Hidupnya berubah menjadi kabut darah. Saat Gu Zhongxing ada di sini, bunuh saja pengikutku. Saya tidak menyangka reinkarnasi akan tetap seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Semua pengikutku memiliki keabadian. Selama aku masih hidup, mereka tidak akan takut hidup dan mati. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti sisa jiwa Ning Yao dan Tian Shan. Saya melihat kabut darah telah membentuk dua sosok berdarah. Tampaknya secara bertahap mulai menguat, hingga kedua tubuh daging itu dibentuk kembali. Saat mata tertutup itu perlahan terbuka, tawa tajam baru saja keluar dari jubah hitamnya. Kalian berdua tidak boleh memprovokasi petugas ini lagi untuk saat ini. Setelah pergi dari sini, setelah terobosan, dia kembali ke Shenxi, dan saya punya pengaturan sendiri. Kamu dan aku akan segera pergi ke lembah angin Tereng. Singkirkan tubuh fisik Daji dan kita tidak bisa membiarkan Daji memulihkan tubuhnya. Jubah hitam membentuk kembali tubuh Ning Yao dan Tian Shan. Mungkin Xiaoyan bahkan tidak memikirkannya. Secara logika, Tian Shan dan Ning Yao keduanya tewas. Jiwa juga telah memasuki reinkarnasi, hanya saja Xiaoyan ceroboh karena rumah surgawi memakan jiwa. Banyak orang telah menukar jiwa mereka dengan kekuatan dan tujuan dari jiwa-jiwa ini. Jelas itu berasal dari jubah hitam di depanku. Jadi kita harus membunuh dua orang di depanmu. Ini tidak sesederhana yang dipikirkan Xiaoyan. Jadi bukan berarti Yang Mulia tidak mengambil tindakan untuk melenyapkan rumah surgawi. Tapi tidak bisa membunuh mereka semua, itu sebabnya kami akhirnya memilih untuk menekan kekuatan mereka. Itu Tuan. Ning Yao dan Tian Shan berkata serempak. Mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Tampaknya ingatan itu perlahan mulai kembali. Setelah keduanya saling memandang, sepertinya mereka teringat sesuatu. Segera ada kebencian yang kuat di matanya. Setelah jubah hitam itu selesai berbicara, hanya saja, jangan banyak bicara dalam hal ini. Dalam ruang yang hampa, jubah hitamnya menghilang. Hanya wajah berputar-putar yang tersisa, dan akhirnya menghilang. Setelah Ning Yao dan Tian Shan mendapatkan kembali tubuh mereka, kekuatan mereka sekali lagi turun ke langkah ke-9 keabadian kasar. Ning Yao tidak terkecuali, karena keberuntungan yang telah dia ambil sebelumnya, menjadi pertukaran dengan keinginan abadi dan iblis tidak lagi diperhitungkan. Karena Ning Yao sekarang setara dengan terlahir kembali, jadi semuanya kembali ke nol lagi. Tapi kali ini Ning Yao tidak akan pernah membuat kesepakatan seperti itu dengan kehendak makhluk abadi dan iblis lagi. Selain menambah kekuatan untuk melayang, kebebasannya juga akan terjebak di sini. Xiaoyan tidak mengetahui semua yang terjadi. Xiaoyan memang tidak mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yuyan. Meskipun dia tidak bisa memasuki gerbang kuno. Apa yang terjadi sudah jelas, kekuatannya masih perlu ditempa. Itulah masalahnya, kemudian buatlah beberapa kesulitan lagi untuknya. Wan Ji dibunuh olehnya, jadi coba saya lihat apakah ada orang kuat yang bisa saya mobilisasi. Yuyan sebenarnya terlihat di kompas, tapi tidak ada apapun di depannya. Cahaya tertentu melintas, seolah-olah Anda bisa langsung melihat pemandangan di dalam gerbang kuno tersebut. Dan semua ini, Xiaoyan bahkan tidak tahu. Dia telah meragukan Yongdong. Yuyan adalah salah satu pengontrol game ini.